Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Maulida Putri Alansa dengan NPM 22201031112 dari kelas MSDM K1 akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap study case tugas psikologi industri tentang drive-thru dari perusahaan F&B seperti McD, Wendy's, dan Hardee's. Oke, jadi di dalam study case terdapat permasalahan yang sering terjadi dari adanya drive-thru seperti kesalahan komunikasi antar pelanggan atau bahkan dari karyawan antar karyawan. Nah, sebelum itu, jenis komunikasi yang diterapkan oleh restoran cepat saji yang ada di study case, menurut hasil analisis saya, yaitu ada yang pertama komunikasi eksternal, yang kedua ada komunikasi internal, dan yang ketiga ada komunikasi verbal, yang keempat ada komunikasi informal, yang dimana komunikasi eksternal itu adalah komunikasi dari karyawan atau staff kepada pelanggan, sedangkan komunikasi internal itu komunikasi dari antar karyawan. Komunikasi verbal itu komunikasi langsung dengan suara seperti berbicara. Yang keempat, komunikasi informal, yang dimana komunikasi dengan seperti pesan singkat. Nah, dari komunikasi yang tadi yang seringkali terjadi kesalahan adalah komunikasi verbal eksternal dan internal, yang dimana komunikasi verbal seringkali tidak tersampaikan dengan jelas. Untuk komunikasi eksternal, yang dimana terkadang pelanggan ataupun staff salah persepsi karena adanya komunikasi yang buruk yang disebabkan oleh teknologi atau fokus dari karyawan itu sendiri. Dan komunikasi internal mungkin kurangnya fokus antar karyawan. Selanjutnya ada identifikasi masalah dari study case. Yang pertama, ada sistem yang kurang memadai atau teknologi yang kurang memadai. Sistem dapat menghambat karena kadang suara dari alat bantu berbicara atau alat bantu dengar itu tidak muncul atau tidak terdengar, yang menyebabkan salah pesanan. Yang kedua, terdapat perbedaan bahasa, yang dimana tidak jarang ditemukan pelanggan dari daerah lain ataupun bahkan dari negara lain yang dapat menghambat proses pemesanan karena kurang pemahaman antar bahasa. Yang ketiga, kurangnya fokus akibat multitasking, yang dimana biasanya drive-thru itu hanya terdapat satu karyawan yang melakukan pemesanan, checking, pemberi kembalian, sehingga karyawan seringkali tidak fokus dan terjadi salah pesanan. Berikut ada contoh nyata yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi. Yang pertama, kurangnya kemampuan multitasking, yang dimana seorang pria yang ada di video foto pertama itu marah karena staff yang sedang jaga di drive-thru itu membagi fokusnya kepada hal lain, sehingga pria ini merasa diabaikan. Jadi pria ini langsung pergi begitu saja, dan itu menyebabkan citra dari restoran ini buruk. Selanjutnya ada perbedaan bahasa, yang dimana dari video itu terdapat pelanggan yang menggunakan bahasa Thailand dan staff yang kebingungan karena bahasa Thailand ini tidak dipahami, sehingga terjadinya penghambat dalam proses pemesanan. Selanjutnya yang foto terakhir itu ada salah pesanan yang dikarenakan kurangnya fokus karyawan, yang dimana dapat dilihat dari foto itu seorang pengguna Twitter menyebarkan
curhatan karena salah dalam pembelian McFlurry. Dari kasus-kasus yang sudah saya sebutkan tadi, saya merumuskan solusi untuk mengatasi atau meminimalisir dari kesalahan tadi. Yang pertama ada pelatihan bahasa dan pelatihan keterampilan karyawan. Yang kedua, meningkatkan quality control pada pesanan agar meminimalisir kesalahan pesanan. Yang ketiga ada melakukan pengecekan sistem secara berkala agar meminimalisir gangguan sistem. Yang terakhir ada melakukan evaluasi karyawan secara berkala. Nah, dari solusi di atas dapat membantu mengatasi masalah yang sering terjadi karena pelatihan dapat meningkatkan skill karyawan dan evaluasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan karena adanya perbaikan dari kesalahan sebelumnya. Selanjutnya ada cara mengukur keefektifan dari solusi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu melakukan survei kepuasan pelanggan yang dimana kita mencari tahu apakah adanya solusi yang diberikan itu dapat meningkatkan kinerja. Selanjutnya yang kedua melakukan inspeksi langsung, jadi atasan atau AD melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mengetahui apakah solusi yang ada itu dapat menghasilkan hasil signifikan. Selanjutnya yang ketiga dapat menetapkan target yang harus dicapai agar kita tahu apakah solusi yang diberikan itu efektif. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan evaluasi secara berkala agar kita dapat mengetahui kesalahan dan dapat memperbaikinya. Selanjutnya ada alternatif solusi apabila solusi yang saya berikan tadi kurang memberikan pengaruh. Yang pertama, melakukan pertukaran job antar karyawan yang dimana bisa menukar posisi drive-thru, menukar karyawan untuk mengetahui apakah setelah ditukar dapat meningkatkan pelayanan. Selanjutnya yang kedua menambah jumlah karyawan di bagian drive-thru untuk saling membantu dan meminimalisir kesalahan. Yang ketiga dapat mengganti teknologi dengan yang baru. Apabila teknologi yang digunakan itu selalu membuat kesalahan, mungkin perusahaan bisa mengganti teknologi yang baru yang bisa menyampaikan pesanan dengan jelas. Seperti itu. Selanjutnya ada kelebihan solusi yang sudah saya rumuskan tadi. Yang pertama bagi perusahaan yaitu investasi jangka panjang, meningkatkan profitabilitas, meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya bagi karyawan dapat meningkatkan skill karyawan itu sendiri dan mempermudah karyawan dalam bekerja. Yang ketiga bagi customer itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan kepuasan customer. Selanjutnya ada kekurangan dari solusi bagi perusahaan itu memerlukan biaya yang cukup tinggi, memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan bagi karyawan itu menimbulkan beban kerja tambahan sehingga dapat mempengaruhi mental health karyawan itu sendiri. Dan yang ketiga bagi customer ini tuh karena kesalahan yang masih bisa terjadi karena solusi yang diberikan hanya meminimalisir, tidak menghilangkan kesalahan. Nah, sudah saya bacakan semua, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari analisis saya tentang study case ini. Itu dapat disimpulkan bahwa kesalahan pada fitur drive-thru terdapat pada sistem komunikasinya, seperti teknologi yang kurang memadai, terdapat perbedaan bahasa antara staf dan pelanggan, dan kurangnya fokus akibat multitasking, sehingga dapat terjadi miskomunikasi yang menyebabkan salah pesanan. Sehingga dirumuskan solusi yang dapat meminimalisir kesalahan tersebut, yaitu dengan mengadakan pelatihan untuk karyawan, melakukan evaluasi secara berkala, dan meningkatkan quality control yang ada. Nah, solusi yang saya berikan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu investasi jangka panjang untuk perusahaan, membantu karyawan dalam bekerja, dan meningkatkan kualitas pelanggan. Sedangkan kekurangannya itu karena menimbulkan beban biaya yang cukup tinggi bagi perusahaan, menimbulkan beban kerja tambahan bagi karyawan, dan adanya kesalahan yang masih saja terjadi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.